Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sefirani dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya meliputi mata kuliah keperawatan gawat darurat. Langsung saja yaitu diagnosis keperawatan ABCDE pada gawat darurat. Diagnosis keperawatan ABCDE ini meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Yang pertama yaitu airway atau jalan napas. Ada beberapa diagnosis keperawatan pada airway atau jalan napas ini. Yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Definisinya yaitu ketidakmampuan dalam membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas agar tetap paten. Memiliki gejala dan tanda mayor yaitu data subjektifnya tidak tersedia dalam buku SDKI, sedangkan data objektifnya yaitu batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, dan atau ronhi kering, serta mekonium di jalan napas yang biasanya terjadi pada neonatus. Selanjutnya yaitu ada risiko aspirasi. Definisinya yaitu beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas, yaitu memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif dan data objektif yang sama-sama tidak tersedia dalam buku SDKI, namun memiliki faktor resiko. Yang pertama itu ada penurunan tingkat kesadaran, yang kedua itu penurunan refleks muntah dan atau batuk, yang ketiga itu gangguan menelan, yang keempat yaitu disfagia, yang kelima yaitu kerusakan mobilitas fisik, yang keenam yaitu peningkatan residu lambung, yang ketujuh yaitu peningkatan tekanan intragastrik, yang kedelapan yaitu penurunan motilitas gastrointestinal, yang kesembilan yaitu sphincter esofagus bawah inkompeten, yang sepuluh yaitu perlambatan pengosongan lambung dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu breathing atau pernapasan. Ada beberapa diagnosis keperawatan pada breathing atau pernapasan. Yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas. Definisinya yaitu kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus atau kapiler. Memiliki gejala dan tanda mayor yaitu meliputi data subjektifnya ditandai dengan dyspnea atau sesak napas, serta data objektifnya yaitu ditandai dengan PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardia atau detak jantung cepat, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Yang selanjutnya yaitu ada pola napas tidak efektif. Definisinya yaitu inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat, yaitu memiliki gejala dan tanda mayor, meliputi data subjektifnya yaitu ditandai dengan dyspnea atau sesak napas, data objektifnya yaitu ditandai dengan adanya penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal misalnya takipne yaitu pernapasan cepat, bradipne yaitu pernapasan melambat, hiperventilasi, Kussmaul atau pernapasan cepat dan dalam, Cheyne-Stokes yaitu pola napas tidak teratur, bisa melambat dan juga bisa cepat. Selanjutnya yaitu gangguan ventilasi spontan. Definisinya yaitu penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat, yaitu terdapat gejala dan tanda mayor meliputi data subjektifnya yaitu dyspnea atau sesak napas, data objektifnya yaitu terdiri dari penggunaan otot bantu nafas meningkat, volume tidal menurun, PCO2 meningkat, PO2 menurun, dan SaO2 menurun. Selanjutnya yaitu circulation atau peredaran darah. Memiliki beberapa diagnosis yaitu yang pertama ada hipovolemia yaitu penurunan volume cairan. Definisinya yaitu penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, dan atau intraseluler. Memiliki gejala dan tanda mayor yaitu meliputi data subjektif yang tidak tersedia dalam buku SDKI, data objektif yaitu yang terdiri dari frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, dan hematokrit meningkat. Selanjutnya yaitu ada hipervolemia atau peningkatan volume cairan. Definisinya yaitu peningkatan volume cairan intravaskular, interstisial, dan atau intraselular.
Memiliki gejala dan tanda mayor, yaitu meliputi data subjektifnya terdiri dari ortopne, yaitu rasa tidak nyaman saat bernapas sambil berbaring, dyspnea atau sesak napas, paroksimal nokturnal dyspnea, yaitu sesak napas yang terjadi pada malam hari. Sedangkan data objektifnya yaitu terdiri dari frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, dan hematokrit meningkat. Selanjutnya yaitu gangguan sirkulasi spontan. Definisinya yaitu ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektifnya yaitu tidak berespon, data objektifnya itu terdiri dari frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Frekuensi napas kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Kesadaran menurun atau tidak sadar. Selanjutnya yaitu ada penurunan curah jantung. Definisinya yaitu ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif yang terdiri dari perubahan irama jantung seperti valvitasi yaitu berdebar, perubahan preload yaitu lelah, perubahan afterload yaitu misalnya dyspnea atau sesak napas, perubahan kontraktilitas yaitu paroksimal nokturnal dyspnea atau PND, ortopne, dan batuk. Data objektifnya yaitu terdiri dari perubahan irama jantung seperti bradikardia, takikardia, gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi, perubahan preload yaitu edema, distensi vena jugularis, central venous pressure atau CVP meningkat atau menurun, dan hepatomegali. Perubahan afterload atau tekanan darah meningkat atau menurun di perifer teraba lemah, kapilari refill time lebih dari 3 detik, oliguria, warna kulit pucat, dan atau sianosis kebiruan. Dan juga ada perubahan kontraktilitas yaitu terdengar suara jantung S3 dan atau S4, ejection fraction yaitu EF menurun. Selanjutnya ada perfusi perifer tidak efektif. Definisinya yaitu penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif yang tidak tersedia dalam buku SDKI, serta data objektif yang terdiri dari pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Selanjutnya yaitu risiko shock. Definisinya yaitu berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif dan data objektif yang sama-sama tidak tersedia dalam buku SDKI. Namun memiliki faktor risiko yang pertama yaitu hipoksemia, yang kedua itu hipoksia, ketiga hipotensi, 4 kekurangan volume cairan, 5 sepsis, 6 sindrom respon inflamasi sistemik atau SIRS. Selanjutnya yaitu ada risiko perdarahan. Definisinya yaitu berisiko mengalami kehilangan darah baik internal yang terjadi di dalam tubuh maupun eksternal yang terjadi hingga keluar tubuh. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif dan data objektif yang tidak tersedia dalam buku SDKI. Namun memiliki beberapa faktor risiko. Yang pertama yaitu aneurisma, yang kedua gangguan gastrointestinal misalnya uklus lambung, yang ketiga itu gangguan fungsi hati misalnya sirosis hepatitis, yang keempat yaitu komplikasi kehamilan, yang kelima komplikasi pascapartum dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada disability atau ketidakmampuan. Memiliki beberapa diagnosis keperawatan. Yang pertama yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Definisinya yaitu gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif yang ditandai dengan sakit kepala, data objektif yang ditandai dengan tekanan darah meningkat, dengan tekanan nadi, pulse pressure melebar, bradikardia, pola napas irreguler, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, refleks neurologis terganggu. Selanjutnya yaitu ada risiko perfusi cerebral tidak efektif.
Definisinya itu beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak, memiliki gejala dan tanda mayor, meliputi data subjektif dan data objektif yang sama-sama tidak tersedia dalam buku SDKI, namun memiliki beberapa faktor resiko yaitu keabnormalan massa protombin dan atau massa tromboplastin parsial. Yang kedua yaitu penurunan kinerja ventrikel kiri, yang ketiga itu aterosklerosis aorta, yang keempat yaitu diseksi arteri, yang keenam yaitu fibrilasi atrium, yang keenam tumor otak, 7 stenosis karotis, yang kedelapan itu miksoma atrium, yang kesembilan itu aneurisma cerebri, yang 10 koagulopati dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada exposure memiliki beberapa diagnosis keperawatan. Yang pertama yaitu ada nyeri akut. Definisinya yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif ditandai dengan mengeluh nyeri, data objektif yang ditandai dengan tampak meringis bersifat protektif, misalnya yaitu waspada dan posisi menghindari nyeri. Gelisah, frekuensi nadi meningkat, serta sulit tidur. Selanjutnya yaitu gangguan integritas jaringan, kulit, mukosa, maupun tulang. Yaitu definisinya kerusakan kulit, dermis dan atau epidermis, atau jaringan, yaitu membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan atau ligamen. Memiliki gejala dan tanda mayor yang meliputi data subjektif yang tidak tersedia dalam buku SDKI, dan data objektif yang ditandai dengan kerusakan jaringan kulit dan atau lapisan kulit. Selanjutnya yaitu resiko cedera. Definisinya yaitu beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif dan data objektif yang tidak tersedia dalam buku SDKI, namun memiliki beberapa faktor risiko, yaitu ada faktor eksternal seperti terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik, terpapar agen nosokomial, dan juga ketidakamanan transportasi. Sedangkan faktor internalnya yaitu ketidakabnormalan profil darah, perubahan orientasi afektif, perubahan sensasi, disfungsi autoimun, disfungsi biokimia, hipoksia jaringan, dan juga lainnya. Selanjutnya yaitu risiko jatuh. Definisinya yaitu berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Memiliki gejala dan tanda mayor meliputi data subjektif dan data objektif yang tidak terdapat di buku SDKI. Namun memiliki beberapa faktor risiko. Yang pertama yaitu ada usia yang lebih dari 65 tahun, riwayat jatuh, anggota gerak bawah prostesis atau buatan, penggunaan alat bantu berjalan, penurunan tingkat kesadaran, perubahan fungsi kognitif, lingkungan yang tidak aman, kondisi pasca operasi, dan juga hipotensik ortotastik, serta ada pula perubahan kadar glukosa darah dan juga masih banyak lainnya. Sekian kurang lebihnya presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.